HIPMI ini bukan cuma soal organisasi profesi, tapi HIPMI ini juga sudah bagian daripada keluarga saya. Itu hal yang paling mendasar. Ya, saya melihat potensi di Maluku Utara, lagi-lagi saya melihat potensi yang ada di Maluku Utara. Ini belum dimaksimalkan secara baik oleh pengusaha muda kita. Dengan momentum inilah saya ingin bahwa HIPMI ke depan itu bisa survive dan jadi salah satu motor penggerak utama perekonomian Maluku Utara ke depannya. Ketika kita memutuskan menjadi seorang pemimpin, berarti kita menerima segala konsekuensi, ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Perbedaan itu yang membuat kita dewasa. Perbedaan itu membuat kita dewasa. Jadi setiap dinamika itu hanya proses bagaimana kita bisa mengambil keputusan, begitu. Dan kita harusnya bersyukur bahwa kita hidup di lingkungan yang mempunyai dinamika. Kalau hidup tanpa dinamika, maka kita tidak akan pernah dewasa. Jangan takut untuk berusaha. Jangan takut untuk jatuh. Karena dari jatuh itu adalah langkah menuju kesuksesan. Selamat datang di Telangi Podcast. Hari ini saya Megha Sukma dan rekan saya Faisal Bian. Tentunya kita akan membaca fakta dan juga merayakan warna bersama bintang tamu spesial kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Firdaus Amir. Selamat datang Abang, apa kabar? Baik kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti yang dilihat sekarang, saya bisa duduk bersama di Podcast Delangi. Terima kasih sudah diundang ke Podcast Delangi. Ya, terima sama-sama juga. Iya Mega, jadi Abang Daus ini mungkin salah satu dari dua kandidat calon HIPMI, calon ketua umum HIPMI, BPD HIPMI Maluku Utara yang setelah pencabutan nomor urut itu orang pertama yang hadir di studio Delangi kita kali ini. Tepuk tangan dulu untuk Abang Daus. By the way, Abang sekarang lagi sibuk apa? Sementara ini saya lagi punya kesibukan beberapa sih. Tapi yang paling ini ya di sisi usaha lah. Oh, bisnis. Sisi usaha, iya bisnis. Boleh Jadi tahu Abang bisnis apa? saya bisnisnya ini yang paling sekarang yang saya lagi geluti sekarang itu supplier BBM Oh, BBM. untuk ke perusahaan pertambangan. Supplier BBM itu di Maluku Utara atau di luar Maluku Utara juga Bang? Yang sekarang saya fokuskan itu ada di Maluku Utara. Tapi kalau ada mitra saya yang di luar sana, misalnya permintaan kayak di Luwu, kita juga punya relasi di sana dan kita bisa membantu. Berarti sampai ke Luwuk ya, Sulawesi. Kalau sudah ada permintaan bisa untuk disuplai ke sana ya Bang? Betul. Kalau boleh tahu di Maluku Utara tuh berapa banyak lokasi yang Abang suplai saat ini? Yang saya sudah kerjasama sih ada sekitar 6-7 perusahaan pertambangan yang kita support di sana. Fokusnya di kabupaten mana ya kalau bisa kita tahu? Untuk sekarang ini jadi titik fokus saya di Halmahera Timur. Oh, Halmahera Timur. Halmahera Timur. Oh, Haltim ya Halmahera Iya, Timur. betul. Oh iya Bang. Betul. Kembali lagi tadi kan Abang ini kan mau mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara. Pencabutan nomor urutnya Abang nomor berapa kalau boleh kita tahu? Kebetulan nomor 2 ya, pencabutan kemarin itu saya di nomor 2. Oh, nomor 2. Iya. Oh iya, teman-teman Sobat Delangi yang ada di rumah atau BPC HIPMI di Maluku Utara, ya Abang Daus ini kemarin alhamdulillah terpilih untuk pencabutan nomor urutnya nomor urut 2. Kira-kira ada mungkin filosofi khusus dari Abang Daus apa dari nomor 2 itu Bang? Jadi filosofi saya di angka nomor 2 ini untuk memajukan suatu daerah itu kita bukan melangkah sendirian, tapi kita harus mempunyai kelompok. Dan kalau di angka 2 itu kita bisa kategorikan kita berkelompok untuk menuju Maluku Utara yang lebih cerah. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sih yang mendorong Abang untuk mencalonkan sebagai ketua HIPMI Malut? Apakah ada dorongan personal atau panggilan hati buat pengusaha muda di Maluku Utara? Yang paling pertama itu adalah panggilan hati. Saya berproses HIPMI itu sejak 2016 di masa kepemimpinan abangda saya Muhammad Gifari Bopeng. Nah, di saat itu saya sudah menjadi salah satu pengurus. Di antara semua pengurus saya yang paling muda waktu itu. Dan melihat dan kemudian
saya melihat bahwa di Maluku Utara ini kita punya potensi yang cukup besar untuk pengusaha-pengusaha, tapi ini belum dimaksimalkan. Makanya dengan tekad ini saya ingin membawa HIPMI ke depan ini bisa berkompetisi dengan HIPMI-HIPMI di provinsi yang lain, misalnya Sulawesi. Itu keinginan saya dan keinginan tim kami. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau suatu saat abang terpilih nih, kira-kira itu HIPMI Malut yang abang pimpin ini dia seperti apa gitu? Versinya seperti apa? Kalau pada prinsipnya kita akan mengikuti hierarki namanya organisasi HIPMI. Nah, tapi kita mempunyai terobosan-terobosan yang baru di Maluku Utara. Dengan adanya potensi yang begitu besar yang ada di Maluku Utara, kita ingin memaksimalkan potensi yang ada. Keterlibatan pengusaha lokal ini harus kita prioritaskan dan harus kita perjuangkan. Karena selama ini banyak pengusaha-pengusaha luar yang masuk ke daerah kita. Dan insya Allah kalau kami bisa dipercayakan untuk memimpin HIPMI, saya ingin elaborasi ini kita kerjakan bersama. Kira-kira ada nggak 3 kata yang bisa menggambarkan visi Anda? Tagline yang kita usung itu mudah dan berinovasi. Mudah dan berinovasi. Mudah dan berinovasi. Adapun di luar sana beberapa kelompok anak muda yang ada di poros kota itu mempunyai kasih tagline juga untuk saya, akar desa visi global. Akar desa visi Visi global. global. Itu maksudnya apa tuh abang? Jadi akar desa. Setelah kita konfirmasi kenapa mereka pasang tagline itu, saking mereka peduli terhadap anak-anak desa. Saya ini berasal dari desa, tapi menurut mereka bahwa saya mempunyai pikiran yang Global, luas. luar biasa. Makanya teman-teman ini mencoba untuk memakai tagline itu. Tapi kalau tagline yang sekarang kita usung itu mudah dan berinovasi. Mudah dan berinovasi. Oh iya bang, abang ini kan punya visi besar tentang bagaimana membangun pengusaha-pengusaha muda, melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang baru di Maluku Utara. Nah, abang memulai di usaha abang lakukan itu sejak kapan sehingga lebih interest, lebih memilih menjadi seorang entrepreneur dibandingkan ke misalnya saat ini kita tahu ada yang terjun ke politisi ataupun ASN, tapi abang lebih mau fokus ke dunia usaha. Sejak kapan? Atau ada sosok yang mendorong abang untuk mau menjadi seorang entrepreneur gitu? Jadi di dalam keluarga saya mungkin ada genetik orang tua saya. Orang tua saya petani sambil nyambi jadi pedagang. Pedagang itu bapak dan ibu saya. Terus juga ada kakak saya juga, dia juga terjun di dunia usaha juga. Nah, saya belajar usaha itu dari bangku kuliah. Saya sudah mencoba untuk merambah ke dunia usaha, coba-cobalah di saat itu. Itu saat itu ada jualan kaos di kampus. Waktu masih zaman kuliah? Masih zaman kuliah 2009-2010 saya sudah mencoba di situ. Alhamdulillah dia bisa kita bisa tahu gitu cara marketnya seperti apa. Dari situ saya belajar. Kalau boleh tahu itu tahun berapa bang? 2009-2010. 2009-2010, berarti sekarang udah sekitar hampir 20-an tahun ya. Betul. Itu abang jurusan apa sebenarnya? Saya dulu ambilnya sekolah vokasi. Sekolah vokasi konsentrasinya di komputer dan sistem informasi. Korelasinya gimana sampai mau tertarik ke dunia usaha tuh bang? Sebenarnya kan di sekolah vokasi sendiri ada namanya mata kuliah manajemen bisnis itu kan ada. Nah berawal dari situ saya mencoba merambah ke dunia bisnis. Jadi yang paling berkesan di saya waktu saya kuliah, kenapa saya masuk ke dunia bisnis, itu ada nama dosen saya namanya Pak Abidarin. Pak Abidarin? Iya. Oh iya, salam Bapak Abidarin kalau ya. sempat mendengar ini loh, salah satu sosok mahasiswa abang yang sudah bisa dikatakan sudah sukses gitu bang. Jadi Pak Abidarin ini kalau orang tahu Selaun Seven itu ada judul lagunya Pria-Pria Kesepian. Nah, beliau ini yang menciptakan lagu Pria-Pria Kesepian. Nah, beliau ini yang memotivasi saya. Luar biasa. Beliau ini motivasi saya di saat saya masih kuliah. Beliau membawa saya kemana-mana
besok kalau kamu jadi pengusaha ini nih gini nih caranya, ini gini caranya, gitu. Oh, kuliahnya di mana Bang kemarin? Saya dulu kuliah di UGM. Oh, Gajah Mada Jogja. Ya, betul, berarti. D3. D3 Gajah Mada Ya, Jogja. betul. Vokasi, sekolah vokasi tadi. Betul. Berarti awal mulanya nih dengan karena adanya mata kuliah manajemen bisnis tadi, makanya mau terjun ke dunia usaha. Ya. Walaupun Abang punya basic ilmuwan di dunia digital, mungkin bisa dikatakan begitu ya Bang. Tapi itu ada korelasinya juga sih di dunia apa namanya vokasi itu ada korelasinya juga, karena kita juga belajar soal bisnis, Iya, bagaimana benar. marketingnya. Iya, betul. Kita juga belajar di situ. Jadi saya rasa sih basic ilmu itu nggak menjadi ukuran juga Iya, untuk memulai namanya bisnis. Iya. Gitu. By the way, Abang ngomong-ngomong soal bisnis, dari kacamata Abang sendiri itu melihat apa sih tantangan sekarang untuk menjadi seorang pengusaha muda saat ini? Tantangan yang sekarang kita hadapi di Maluku Utara itu, bisnis ini bukan cuman soal punya uang, bukan. Tapi bisnis ini yang pertama itu juga soal mental. Mental. Ya, mental ini juga harus kita bangun, karena banyak pengusaha yang tidak mau bangkit lagi diakibatkan mentalnya tidak siap. Iya. Diakibat mentalnya tidak siap, dan ini bisnis ini harus orang yang mentalnya Mental baja lah mental ya. baja, mental baja. Nggak bisa kalau mentalnya lembek, nggak bisa. Nggak bisa, benar-benar. Nggak bisa. Gitu. Nah, saya nanti insya Allah kalau dipercayakan untuk memimpin HIPMI, kami ini, kita akan masuk ke dunia SMK di bangku perkuliahan, bagaimana mencoba mendirect adik-adik kita ini ke dunia bisnis. Karena selama ini kan yang pemerintah lakukan itu kan cuma soal teori. Nah, kita mencoba dengan aksi-aksi nyata bahwa kita memotivasi mereka dari dunia sekolah tingkatan atas itu, kita seharusnya sudah masuk ke sana. Ya, karena kan kebanyakan teori juga, tapi kalau nggak ada aksi di lapangan juga sama aja ya. Tapi memang agak sulit. Iya. Agak sulit. Jadi Kalau butuh effort. Butuh effort yang harus lebih. Ya, kira-kira apa sih program unggulan yang mungkin Kak Daus senangkan sama tim, atau dari punya pemikiran Kak Daus sendiri mau dibawa kemana HIPMI ini dengan potensi sumber daya alam yang ada di Maluku Utara? Kira-kira program unggulan apa yang nanti Kak Daus lakukan? Gitu? Kita punya dua program. Dua program. Program. Nomor dua program juga. Dua program juga. Luar biasa. Jadi itu yang pertama soal perikanan, dan kedua soal pertanian. Tapi yang perlu kita bahas pertama itu soal perikanan. Maluku Utara ini terdiri dari wilayah perairan. Iya. Wilayah perairan. Kita punya potensi ikan cukup besar, tapi belum dimaksimalkan. Perusahaan pertambangan yang hadir di Maluku Utara ini punya permintaan yang besar untuk supply ke perusahaan-perusahaan pertambangan. Misalnya ada IWIP, ada Harita, terus ada Antam juga yang nanti dibuka, yang groundbreaking-nya ada beberapa bulan kemarin baru dibuka. Terus kita tidak mempunyai data yang valid soal hasil tangkap nelayan kabupaten kota. Nah, saya mencoba memaksimalkan lewat HIPMI ini. Nah, BPC ini kan ada, Iya. terbentuk kabupaten kota. Saya coba memaksimalkan BPC-nya. Jadi ada elaborasi nanti, elaborasi antara pemerintah provinsi dengan BPD. BPC ini kita akan menginstruksikan untuk buat basis data, yaitu mereka mendata setiap kecamatan berapa sih hasil tangkap dari setiap kecamatan per kabupaten kota. Betul. Sehingga kita punya basis data yang real yang kita bisa sandingkan ke perusahaan pertambangan. Betul. Saya kalau nggak salah data di IWIP itu per bulan itu hampir menyentuh angka 400 ton per bulan untuk supply ikan ke IWIP. Itu di ikan dasarnya. Baru satu perusahaan aja 400 ton. 400 ton. Itu per bulan. Per bulan. Nah, sementara ini suplai ikan dan sebagainya ini berasal dari luar, Iya. di luar Maluku Utara. Yang saya membaca fenomena di lapangan ini, nelayan-nelayan kita ini belum dimaksimalkan dengan baik, Iya. karena belum mempunyai market yang
pasti untuk hasil-hasil tangkap mereka. Nah, kita coba maksimalkan lewat BPC kita bentuklah koperasi. Nanti BPC kita elaborasi juga dengan Koperasi Merah Putih nantinya. Koperasi Merah Putih ya, programnya Pak Prabowo itu programnya presiden kita ya. Ya, betul. Nah, nanti juga ada kolaborasinya juga dengan pemerintah provinsi yang sekarang lagi digagas hebat oleh Ibu Shirley. Begitu. Ibu Gubernur kita saat ini. Ibu Gubernur kita. Nah, kan tadi kan Abang katakan bahwa ada 2 program unggulan yang mungkin Abang sentuh dengan potensi yang ada kan, selain perikanan ada juga pertanian. Iya, tapi kan kita melihat Maluku Utara ini kan terlepas dari potensi 2 aspek tadi, ada juga potensi wisata, Bang. Kan wisata bahari kita ini kan dikenal nih bisa menjadi daya tarik asing atau wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional. Mereka kan datang ke daerah kita nih. Misalnya kita lihat sekarang ada di Morotai yang kita kenal dengan Dodola, ada di Halmahera Selatan ada Widi, ada juga Guraici, dan masih banyak wisata-wisata bahari yang mungkin bisa dikenal lebih bagus daripada daerah lain. Bagaimana Abang melihat itu, Bang, sebagai seorang kandidat HIPMI ke depan? Betul, ini juga belum dimaksimalkan secara maksimal oleh pengusaha dan pemerintah kabupaten kota. Nah, lewat HIPMI ini coba kita juga di salah satunya bagaimana mempromosikan di sektor-sektor pariwisata. Misalnya nanti kalau kami terpilih, ada satu program di mana itu roadshow kabupaten kota. Roadshow kabupaten kota di mana kalau misalnya ke Morotai, misalnya ke Halmahera Tengah ya lewat Gua Boki Marurunya. Nah, di sana kita mungkin lewat BPD HIPMI juga membantu soal promosi pariwisata yang ada di sana juga. Karena memang ini fakta yang hari ini terjadi bahwa potensi pariwisata kita belum dimaksimalkan secara baik oleh pemerintah kabupaten, swasta maupun pemerintah provinsi. Betul. Kira-kira seperti itu. Terus juga, Bang, kira-kira menurut Abang nih, apa yang membuat Abang itu tertarik mau terjun ke HIPMI? Kan banyak pengusaha nih, kan kita tahu banyak yang pengusaha-pengusaha tapi mereka kurang mau berkecimpung di organisasi seperti HIPMI. Mereka mau memulai usahanya dia dengan usahanya sendiri tanpa harus berorganisasi. Kira-kira tujuan Abang sebagai seorang pengusaha tapi mau berkecimpung di HIPMI, apa yang Abang inginkan seperti itu, Pak? Mungkin HIPMI itu menjadi organisasi saya paling pertama. Organisasi paling pertama. Jadi HIPMI itu mendarah daging dalam darah saya. Jadi ketika HIPMI ini tidak dikelola dengan maksimal, saya merasa sangat sedih. Sangat sedih. Apa yang ada di dalam HIPMI sehingga Abang mau berkeinginan maju sebagai ketua umum HIPMI Maluku Utara? HIPMI ini bukan cuma soal organisasi profesi, tapi HIPMI ini juga sudah bagian daripada keluarga saya. Itu hal yang paling mendasar. Saya punya abang-abang yang ada di pusat sana yang saya sudah kenal sama mereka. Mereka sudah sangat lama berkecimpung di dunia HIPMI, dan saya pun karena organisasi awal saya itu HIPMI, makanya hal itu yang paling mendasar. Terus ya saya melihat potensi di Maluku Utara, lagi-lagi saya melihat potensi yang ada di Maluku Utara. Ini belum dimaksimalkan secara baik oleh pengusaha muda kita. Dengan momentum inilah saya ingin bahwa HIPMI ke depan itu bisa survive dan jadi salah satu motor penggerak utama perekonomian Maluku Utara ke depannya. Itu yang Abang inginkan. Berarti bukan hanya dari skala bisnis atau usaha, tapi mungkin jaringan, link, koneksi dan lain sebagainya juga ya di HIPMI ya. Betul. Luar Jadi biasa. kan orang bilang jadi ketua HIPMI itu bukan hanya mikirin soal bisnis, tapi mikirin soal banyak orang dan juga lebih ke jaringannya, networking. Nah, Abang ini lebih ke tipe pemimpin yang serius tapi strategis atau yang pelan, santai tapi jalan gitu? Saya ini satset orangnya. Satset. Cepat lah ya. Cepat. Jadi orang yang damping kita juga harus satset juga. Gitu. Kita
kalau mau dibilang santai nggak santai karena kita maunya cepat. Betul. Dunia bisnis ini kita harus satset, nggak bisa, kita harus pelan-pelan. Orang sukses di mana-mana itu karena dia satset, gitu. Saya pernah bertemu sama salah satu konglomerat yang ada di Indonesia. Dia bilang ke saya seperti ini, anak seusia kamu kalau misalnya yang di sebelah kamu itu dia jauh lebih sukses daripada kamu, yang kamu harus tanyakan ke dia itu, yang harus kamu teliti ke dia itu jam tidurnya dia. Jam tidur. Jam tidur. Kenapa? Kamu mungkin hari ini tidurnya 8 jam, tapi dia tidurnya cuma 4 jam. Berarti ada 4 jam waktu kerja dia yang dia pergunakan. Dengan kamu ini ada 4 jam yang kamu buang untuk waktu Tidur. istirahat. Kalaupun waktu tidurnya sudah kamu imbangi, dan itu kamu belum bisa mencapai pada posisi itu, mungkin cara berjalan kamu yang kurang cepat. Benar. Hal inilah yang mendorong saya dan sampai detik ini bahwa di usia produktif seperti kita ini seharusnya kita harus satset, nggak bisa Kerja yang lambat gitu nggak ya? bisa untuk menjadi seorang entrepreneur hebat dan mau ingin menjadi orang sukses itu waktu tidurnya harus dikurangi. Betul. Oh iya bang, kan biasa kita tahu namanya berorganisasi atau berkelompok. Ini kan terjadi banyak perbedaan pandangan, pemikiran, pendapat dan lain sebagainya. Kira-kira abang sebagai seorang sosok pemimpin bagaimana sih cara menyatukan perbedaan pandangan tadi itu bang? Jadi ketika kita memutuskan menjadi seorang pemimpin, berarti kita menerima segala konsekuensi, ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Perbedaan itu yang membuat kita dewasa. Perbedaan itu membuat kita dewasa. Jadi setiap dinamika itu hanya proses bagaimana kita bisa mengambil keputusan, begitu. Dan kita harusnya bersyukur bahwa kita hidup di lingkungan yang mempunyai dinamika. Kalau hidup tanpa dinamika maka kita tidak akan pernah dewasa. Karena nanti semuanya serba instan. Tapi kalau yang tadi menyatukan pemikirannya orang banyak, kalau kita mampu bisa mengendalikan itu berarti kita bisa jadi pemimpin yang hebat. Ya. Berarti prosesnya harus saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Betul. Oh iya bang, ini kan seperti yang kita ketahui bersama juga, HIPMI Provinsi Maluku Utara ini kan dari beberapa tahun sebelumnya nih kita melihat bahwa mungkin dalam hal mengintervensi ataupun ikut terlibat dalam bagaimana membangun perekonomian Maluku Utara tuh kurang terlihat. Yang kita lihat di luar sana seperti itu kan. Kira-kira strategi apa yang abang lakukan sehingga dengan hadirnya abang ke depan insya Allah terpilih sebagai seorang pemimpin di Himpunan Pengusaha Muda Maluku Utara, strategi apa yang abang lakukan sehingga pemerintah pun mau melibatkan HIPMI ini untuk memberikan pandangan dalam hal merumuskan kebijakan tentang ekonomi Maluku Utara seperti itu Pak? Jadi HIPMI beberapa tahun belakangan ini organisasinya belum maksimal. Dan untuk menjadi seorang ketua umum HIPMI Provinsi Maluku Utara itu bukan cuma hanya soal popularitas, bukan. HIPMI adalah organisasi yang mempunyai proses kaderisasi. Kenapa disebut kaderisasi? Karena step by step itu kita harus lewati supaya kita memahami filosofi di dalam HIPMI sendiri, begitu. Jadi kami menginginkan bahwa HIPMI ke depan ini bukan cuma sebatas kita beriforia, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, baik potensi SDM yang ada di dalam organisasi kita sama potensi peluang usaha yang ada di Maluku Utara. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sekarang udah masuk di eranya medsos, e-commerce, marketing digital. Menurut abang sendiri ini HIPMI Malut siap nggak untuk main di arena ini? Oh, sangat siap. Itu basic ilmu saya. Iya. Itu saya sangat apresiasi dengan adanya era digital ini. Kita harus, jadi kenapa hari ini kita tidak bisa bersaing ke dunia yang luas? Karena memang
dunia digital ini kita belum maksimalkan dengan baik. Dengan adanya podcast Delangi dan teman-teman ini bisa membantu UMKM yang ada di Maluku Utara juga. Dan saya menginginkan bahwa ke depan ketika saya memimpin HIPMI Provinsi Maluku Utara ini podcast yang ada di Maluku Utara terutama ada di Delangi, kita harus libatkan. Jangan lagi orang-orang di luar sana lagi masuk ke sini lagi mengintervensi kita lagi, sedangkan kita itu punya potensi. Betul. Misalnya sekarang saya lagi sama ini owner Delangi, ya kan? Owner Delangi ini juga harus kita dorong untuk bagaimana bisa mempromosikan produk-produk UMKM kita yang ada di Maluku Utara. Gitu. Oh iya Bang, kan kita tahu HIPMI ini kan pasti diisi oleh anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini kan artinya mereka dalam hal memulai dalam dunia usaha pasti kan ada yang rasa punya ketakutan, kemudian ada yang nggak pede, takut gagal dan lain sebagainya. Nah, kira-kira strategi apa yang Abang dorong mereka untuk biar tetap gigih dalam dunia usaha seperti itu, Bang? Jadi kalau mau jadi hebat harus berada di lingkungan yang hebat. Itu clear. Iya. Itu clear. Nah, saya mencoba bahwa di Maluku Utara ini kan banyak nih anak-anak muda yang sudah mempunyai usahanya udah lumayan hebat. Nah, saya ingin merangkul anak-anak muda ini, kita memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang memang dari sisi psikologinya ini nggak siap terjun ke dunia pengusaha, karena pengusaha ini butuh mental yang banyak tadi yang sering saya sampaikan gitu, bukan cuma butuh mental yang kuat ya, Bang. Butuh mental yang kuat dan proses itu untuk mengajarkan kita menjadi mental baja. Pengusaha itu kalau punya satu nyawa itu nggak bisa. Iya, benar. Pengusaha itu harus punya 10 cadangan nyawa. 10 cadangan nyawa baru bisa running. Betul. Bayangkan saja kalau misalnya you jalan terus punya cash flow-nya di angka 1 miliar. Tiba-tiba jatuh. Kalau orang yang mentalnya nggak kuat pasti down. Iya, benar. Pasti down dan itu susah bangkitnya. Dan udah banyak yang kayak gitu. Banyak. Nah, saya bukan tipe orang seperti itu. Saya mengalami namanya fase naik turun dalam dunia usaha itu, saya bilang itu hal yang biasa. Dan hari ini dia cuma mengajarkan kita untuk siap aja ke depan, gitu aja. Gitu. Abang bisa nggak ceritain mungkin pengalaman Abang yang bisa memotivasi anak-anak muda nih yang di luar sana dari awal memulai usahanya gimana sampai sekarang Abang sudah mungkin bisa dikatakan salah satu pengusaha anak muda yang terjun di dunia perminyakan ya, atau perminyakan ini kan bukan hanya minyak kayu putih, bukan kan? Betul. Nah, itu kira-kira motivasi apa yang Abang berikan sehingga anak-anak muda ini punya daya semangat tadi itu, Bang? Yang pertama saya mau tekankan itu bisnis ini bukan persoalan modal, Bukan persoalan modal. Bukan persoalan modal. Bisnis ini yang paling pertama itu soal jejaring. Jadi ketika di antara kita bertiga nih, misalnya you belum punya modal yang maksimal gitu. Saya sudah mempunyai modal. Ketika circle ini kita bangun tiap hari, saya kenal karakter, akhirnya kepercayaan itu saya bisa kasih. Betul. Bro, ini lo kelola ini ya, kamu jalankan bisnis ini ya. Makanya saya sering tekankan kepada anak-anak muda, bisnis itu bukan cuma soal uang, bukan. Saya ingin mengajak bahwa teman-teman yang ada di luar sana, pengusaha-pengusaha pemula ini, jangan takut untuk berusaha. Jangan takut untuk jatuh. Karena dari jatuh itu adalah langkah menuju kesuksesan. Luar biasa memang, itulah salah satu kata-kata motivasi dari kandidat HIPMI Malu kali ini, bahwa jangan pernah takut gagal, karena dengan kegagalan itu kita bisa belajar ya Bang ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oh iya Bang, mungkin ada pertanyaan dari netizen yang sempat DM di Instagram kita. Nah, nanti kita bisa baca sama-sama, mungkin Abang bisa menjawab apa yang mereka tanyakan ya Bang ya. Ya oke, mungkin tim kreatif bisa tampilkan pertanyaan. Nah, ini Instagram kita nih Bang. Sudah follow Instagram kita Bang? Udah dong. Luar biasa. Dong. Ini yang paling pertama kita follow nih. Masya Allah. Sambil kita tunggu ya. Nah, ini.
ini Bang. Min, katanya ada podcast bersama Caketum Hipmi Malut. Saya mau tanya dong, apa mimpi besar beliau yang sampai saat ini belum tercapai? Karena saya dengar katanya beliau ini memulai semua hasil dari nol gitu. Kira-kira ada mimpi yang belum tercapai nggak sampai saat ini Bang? Kalau untuk mimpi itu masih banyak yang belum kita capai. Iya. Mimpinya masih banyak yang belum kita capai. Lewat Hipmi inilah, lewat kebersamaan kita inilah kita bisa mencapai apa yang belum kita capai. Karena bicara bisnis ini bukan bicara soal personal, tapi kita berbicara bagaimana berkelompok. Betul. Orang besar itu bukan lahir karena Solo, bukan. Tapi ini bukan geng Solo ya. Sekali lagi ini bukan geng Solo ya. Jadi ini kita bicaranya soal bagaimana kita berkelompok untuk maju bersama. Ketika kita maju bersama maka kan kita berdampak bersama. Gitu. Di sana di Maluku Utara ini setiap tahun itu kayak kemarin studi kasus kemarin bahwa bukan studi kasus ya, kemarin Unhair baru menghasilkan 1.300 sarjana. Oh, yang wisuda kemarin. Yang wisuda kemarin. Ini menjadi tantangan kita. Betul. Sebagai pengusaha bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita yang fresh baru lulus ini. Ini jadi tantangan kita bersama sebagai orang yang sudah mempunyai pikiran terbuka bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kita harus elaborasi pengusaha-pengusaha muda yang di Maluku Utara ini menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya, karena potensi kita sangat besar di Maluku Utara. Potensi kita sangat besar, cuman belum dimaksimalkan dengan baik. Betul. Berarti intinya kayak pertanyaan tadi kan, kira-kira mimpi abang tuh yang masih saat ini masih mau dikejar tuh mimpi apa Bang? Ya saya harus berarti untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang Bermanfaat banyak. untuk orang banyak. Betul. Apa sih kalau gunanya hidup cuman untuk diri sendiri? Betul. Nggak boleh. Tujuan kita hidup di dunia ini bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Nah, mungkin kita masih punya sedikit orang-orang yang membantu kita dalam dunia usaha gitu. Nah, saya menginginkan bahwa kita inilah pengusaha-pengusaha muda ini menciptakan lapangan kerja yang banyak untuk adik-adik kita, teman-teman kita, orang yang kurang beruntung lah di luar sana yang harus kita panggil dan bisa elaborasi. Ya terus Bang, di HIPMI ini kan organisasi pengkaderan, tapi kan rata-rata yang kita ketahui bahwa anak-anak muda yang punya usaha juga kan mereka masih belum mengenal atau belum interest lah tertarik masuk ke HIPMI. Karena apa sih yang mereka dapatkan di HIPMI sana kan? Akan pertanyaan-pertanyaan itu sering timbul. Nah, kira-kira nanti di bawah kepemimpinan Abang tuh bagaimana nih untuk merekrut orang-orang seperti ini nih, yang mungkin mereka punya usaha tapi tidak berkecimpung di HIPMI. Apa sih yang mau mereka dapatkan di HIPMI ini Bang? Jadi HIPMI beberapa tahun yang kemarin ini belum dimaksimalkan dengan baik ya, Nah, insya Allah kalau saya terpilih jadi ketua umum HIPMI Maluku Utara, itu nanti banyak talk show-nya yang kita bangun. Kenapa saya memilih talk show untuk kita adakan terus, supaya ini menjadi sosialisasi kita, sosialisasi kita untuk para pengusaha pemula yang ada di Maluku Utara, sehingga mereka mempunyai minat untuk masuk ke HIPMI. Karena selama ini kan belum dimaksimalkan saja oleh HIPMI yang sebelumnya gitu. Nah, ini Bang ada satu pertanyaan lagi dari netizen. Mana? Mungkin bisa banyak yang masuk DM kita juga ya. Mungkin ya kemarin kan kita sempat post tentang kehadiran Abang di sini. Iya. Ini dari Sisil. Min, sampaikan ke Abang Firdaus dong, bagi tips dari beliau buat kami para anak muda yang masih berjuang memulai bisnis dan usaha. Kira-kira tips apa yang mungkin Abang bisa bagikan di podcast lagi kita ini Bang? Tipsnya itu mental harus baja. Mental yang saya tekankan lagi, mental harus baja. Iya. Nggak bisa mental kita kayak kerupuk, nggak bisa disiram air langsung lembek, nggak bisa. Iya betul. Untuk menjadi seorang entrepreneur hebat,
itu harus ditimpa berulang-ulang kali. Betul. Gitu. Base Jadi, yang hebat aja harus di tempat-tempat terus ya Bang ya. Harus. Makanya kalau mau dikasih tips dan trik itu kita harus ketemu. Harus ketemu terus duduk bersama kita obrol. Karena kalau dia mau cari tips dan trik itu sudah banyak. Sudah banyak. Tapi kita harus ketemu sama orang yang menekuni dunia itu supaya vibrasinya juga kena, karena ini luar biasa. vibrasi itu berpengaruh, sangat penting. Bisa ditransfer gitu energinya gitu ya. Iya, lewat orang-orang hebat itulah kita bisa menjadi hebat. Iya betul. Semakin banyak kita bergaul sama orang hebat, kita pasti akan jadi orang Itu hebat. bisa menarik ya, energinya itu memang luar biasa. Ini ada pertanyaan terakhir, Abang. Kenapa sih teman-teman ini harus pilih Abang sebagai ketua HIPMI Malut? Kita bicara soal visi dan misi. Bagaimana membawa HIPMI ke depan jauh lebih baik. Di sebelah sana pun Caketumnya pasti mempunyai visi. Tapi kan ini juga harus menjadi bahan yang bisa disandingkan visi, ya kan, gagasan ini yang harus teman-teman yang ada di BPC sana bisa melihat, sehingga BPC di sana itu untuk memulai bisnis dengan Caketum FA gitu. FA, tagline-nya FA. Tagline FA ya gitu. FA adalah Firdaus Amir gitu ya, luar biasa. Oh iya Bang, ini kan setelah pencabutan nomor urut kemarin, Abang dapat nomor 2 ya Bang ya? Iya betul. Nah, berarti setelah ini kan ada masa tahapan kampanyenya. Betul. Itu tahapan kampanyenya tuh mungkin Abang bisa berbagi lewat media Delangi ini, kira-kira target sasaran kampanye Abang tuh di daerah-daerah mana atau BPC mana yang mungkin bisa Abang bagikan di sini? Kebetulan kita kan dapat zona 2 ya. Kalau nggak salah sih zonanya zona 2, yaitu zona 2, nomor 2 zona 2 juga. Zona 2 juga. Jadi itu ada di Halmahera Tengah, ada Halmahera Timur, ada Sula, ada Taliabu, dan satunya lagi Halsel juga. Halsel, ya. Tapi kita memilih ke Halmahera Tengah. Ini ada alasan yang mendasar bahwa saya berasal dari Halmahera Tengah dan harus balik ke Halmahera Tengah untuk bisa memberikan bisa sharing bersama lah, sharing bersama untuk BPC Halmahera Tengah di sana. Berarti langkah awal Abang untuk dalam tahapan kampanye ini ke Halting duluan begitu sebagai anak pulang kampung gitu ya. Ya. Luar biasa ya Mega ya. Luar biasa. Kira-kira ada closing statement dari Abang Firdaus buat teman-teman HIPMI di luar sana? Ya mungkin ada harapan ataupun mungkin ada sepatah dua kata yang mungkin Abang bisa berikan biar ini loh saya sebagai salah satu calon ketua umum HIPMI Maluku Utara. Dari tagline saya itu muda dan berinovasi. Untuk teman-teman di sana, kita sebagai pengusaha muda itu harus mempunyai visi yang besar, gagasan yang besar, dan banyak berinovasi. Inovasi itu ada di Caketum Firdaus Amir. Itu closing statementnya kira-kira seperti itu. Ya, jangan lupa nomor 2. Clear ya? Nomor 2 kita gas ya. Oke. Nomor 2 kita gas. clear. Terima kasih ya Bang untuk waktunya. Luar Siap. biasa kita bisa sharing pengalaman sama Betul, Abang luar Firdaus. biasa. Ya harapan kita yang terbaik lah untuk niatan Abang ini, insya Allah apa yang dia niatkan bisa dicapai pada momentum yang nanti Abang inginkan ke depan. Terima kasih juga Abang sudah di tengah kesibukan mau hadir di studio Delangi kita kali ini. Alhamdulillah, mungkin ya dari kita doakan yang terbaik lah buat Abang ke depan. Amin. Insya Allah. Terima kasih Bang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Demikian.